gitu. Jadi itu jadi malah menambah kejenuhan. Iya. Mari ngevlog di Kebunisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebunisan. Oke, saat ini teman-teman suaranya habis soalnya bekas begadang. Aduh, sebelumnya kita akan membahas terkait dengan tips bisnis, yaitu yang berkaitan dengan yang ringan-ringan sih sebenarnya. Nah, apalagi kan sekarang orang lagi diterpa pandemi ya. Udah lama banget Omset menurun, kemudian juga otomatis walaupun nggak pandemi nih kita pasti jenuh ya nggak sih kalau usaha gitu kan ya. Ini apalagi tambah pandemi gitu. Iya. Pasti lebih jenuh lagi. Iya. Nah, tapi sebelum kita bahas nih informasi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun lah gitu apapun ya terkait desain. Bisa ke Kebun Desainnya deh ya. Betul sekali. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi nomor di bawah ini. Di dalam kolom deskripsi ya, Betul banget. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan nih deh yang terkait dengan cara mengatasi kejenuhan dalam usaha. Ah, itu. Mantap. Tips yang pertama adalah, ini sebenarnya tips yang memang ampuh sih, bukan hanya usaha aja gitu ya. Jadi menghilangkan semua gangguan yang bisa mengganggu rutinitas atau aktivitas dari usaha kamu. Ya contoh sederhananya sih kalau misalnya kita lagi kerja nih ya di studio gitu ya. Kalau saya sih sekarang lebih fokus mengerjakan hal yang memang benar-benar urgent di studio ini gitu kan ya. Nah, saya jujur orangnya gampang terdistraksi Jadi kalau misalnya ada HP nih, pasti bentar-bentar ngecek handphone gitu. Makanya sekarang setiap datang ke studio saya nggak pernah bawa HP nih. Jadi HP tinggal di rumah. Kalau komunikasi lewat WhatsApp bisa menggunakan WhatsApp web. Nah, kalau misalnya kalian berwirausaha nih ya, kalau berwirausaha sedang offline bisa juga lakukan hal tersebut gitu. Kalau misalnya sekiranya kalian sedang berjualan di di lapak gitu, terus bawa anak misalnya, terus anak itu pasti ngeganggu kan di tempat lapak. Ya namanya juga anak kecil. Namanya anak kecil. Kalau bisa kamu tinggalin nih anaknya di rumah atau enggak siapin yang ngasuh lah untuk sementara kamu fokus terhadap usaha kamu. Ada yang jagainnya si bocahnya ya. Si bocahnya seperti itu. Ya pokoknya apapun hal-hal yang mengganggu dari proses kamu sedang berjualan atau berwirausaha, coba kamu hilangkan lah seperti itu. Nah, itu ya yang pertama berarti kalau kamu ada hal-hal yang membuat kamu mudah terdistraksi, berarti hal yang mengganggu itu coba disimpan dulu atau dihilangkan dulu gitu. Kalau Dede tadi HP nih suka buat terdistraksi, ya udah HP-nya tinggal di rumah gitu. Kalau aku gitu. Kalau misalkan internet mengganggu sedangkan kamu berhadapan dengan klien, langsung gitu. Langsung matiin gitu ya. Matiin dulu biar nggak ada yang ganggu kayak gitu. Siap. Nah, gitu ya, itu yang pertama. Selanjutnya ada apa nih, Dek? Nah, selanjutnya, ini sebenarnya dari dulu sih. Maksudnya orang tua selalu bilang seperti ini. Cintailah apa yang kamu kerjakan. Oke, itu mah kayak peribahasa ataupun quotes. Iya, quotes lah, bukan filosofi quotes lah ya, seperti itu. Jadi memang benar sih apa yang kata-kata tersebut itu kalau misalnya kita maknai dan kita dalami benar sekali. Cintailah apa yang kita kerjakan. Oke, kamu misalnya sedang berwirausaha atau sedang berjualan suatu produk. Ya minimal kamu harus tahu dulu produk yang kamu jual. Bener nggak sih? Iya. Tahu seluk-beluknya seperti itu. Oke, misalnya kamu seorang pecinta sepak bola. Ya nggak sih? Pecinta sepak bola. Terus kamu juga senang dengan outfit bajunya. Bisa tuh jadikan usaha. Kamu jualan baju terkait sepak bola. Kayak seperti itu. Banyak deh, udah banyak contohnya orang-orang yang dari mulai dari hobi sampai hobi itu bisa jadi bisnisnya. Iya. Nah, itu contoh buat bisnisnya itu sesuatu yang bisa kita cintai. Jangan sampai kita kerja ataupun kita bisnis tapi kita nggak mencintai hal itu. Hal tersebut gitu. Jadi itu jadi malah menambah kejenuhan. Iya. Yang awalnya kita di awal-awal usaha itu all out banget, tapi karena tidak mencintai hal tersebut, jadinya di tengah jalan mungkin menurun nih. Iya, bahkan orang yang mencintai produknya pun bisa jenuh gitu nggak sih? Makanya kalau bisa memang berwirausaha ya sesuai dengan yang
apa yang kamu cintai gitu. Iya betul. Tapi kalau misalnya orang yang emang hobi jualan, wah itu mah jualan apa aja pasti dicintai gitu apa. Seperti itu. Nice. Nah, yang ketiga nih yang ketiga ini agak tricky sebenarnya. Jadi kalau misalnya kamu biasa bangun pagi terus langsung jualan seperti itu, terus tutup toko, terus tidur, bangun lagi, jual lagi, itu kan bosen ya? Iya. Coba sekali-kali kamu ubah rutinitas wirausaha kamu. Misalnya yang tadinya bangun paginya itu biasa jam 7 gitu ya, jam 7 atau jam 8 terus langsung jualan. Cobalah bangun lebih awal. Misalnya jam 5, terus kamu lakukan rutinitas seperti olahraga dulu. Ya nggak sih? Atau misalnya ngopi dulu, cari inspirasi dan lain-lain. Jadi cobalah kamu ubah rutinitas yang biasa kamu kerjakan untuk mengurangi kejenuhan kamu dalam berwirausaha. Good job. Ya itu ya, jadi meluangkan waktu di sela-sela berbisnis itu buat menikmati waktu me time. Kamu lah kayak gitu ya. Gitu. Tadi kayak bangun lebih pagi bisa nyeruput kopi dulu, atau olahraga, habis sholat subuh ngobrol dulu sama bapak-bapak atau apa gitu ya. Dan itu kan waktunya enak tuh, kayak gitu, nyantai kayak gitu. Jadi serasa 24 jam itu banyak banget gitu. Mantap. Kalau misalnya kamu bangun langsung berwirausaha, terus tidur, bangun lagi wirausaha, itu pasti kamu ngerasa, aduh kurang banget nih. Jadi merasa lelah, capek kayak merasa gitu. Lelah, capek gitu. Tapi hal-hal yang kamu kerjakan untuk rutinitas misalnya merubah rutinitas, misalnya tadi olahraga dulu atau nyeruput kopi dulu, itu jangan dijadikan suatu kewajiban ya. Kalau dijadikan suatu kewajiban malah jadi jenuh lagi gitu. Itu kan di sela-sela ya, sambil bosennya pingin apa nih, ya udah tambahin kayak gitu jadwalnya yang bisa bikin kamu relax kayak gitu. Intinya sih lebih ke me time ya, dan merilekskan dan merestart mindset kamu gitu ya, agar tidak jenuh seperti itu. Siap. Nah, yang terakhir ini yang keempat adalah terkait dengan pundi-pundi atau pendapatan yang kamu hasilkan dari kegiatan berwirausaha tersebut. Oke. Apakah banyak atau tidak? Seperti itu. Kalau misalnya tidak, apakah kamu perlu ubah strategi bisnis kamu, ataukah kamu perlu jualan yang lain, gitu? Atau misalnya saat ini jualan kamu memang tidak sesuai dengan kecintaan kamu, ya kamu bisa ubah. Atau kamu udah jualan sesuai dengan yang kamu cintai, tapi pundi-pundi kamu masih belum banyak, mungkin strategimu yang salah, seperti itu. Pokoknya perbaiki cara-cara yang kamu lakukan untuk mendapatkan pundi-pundi yang lebih banyak lagi. Agar apa? Agar jualannya lebih semangat lah, karena mendapatkan uang yang lebih gitu. Dan tidak jenuh lagi gitu. Ya ibaratnya gini, apa yang kamu usahakan itu kayak terbayar lunas oleh itu gitu, oleh hasilnya. Kayak gitu. Jadi semakin semangat buat lebih meningkatkan kayak gitu. Betul sekali, Oke, itu ya. Tips untuk mengatasi kejenuhan. Tadi ada 4 poin ya. Yang pertama itu ada menghilangkan gangguan yang membuat kita terdistraksi. Betul sekali. Yang kedua, berusaha mencintai apa yang kita kerjakan. Yang ketiga, ubah rutinitas. Ubah rutinitas yang itu aja, kasih sesuatu yang menyenangkan di dalam rutinitas itu supaya kita nggak cepat bosen gitu. Yang terakhir, yang keempat, ubah strategimu agar pundi-pundimu naik gitu loh. Iya, cari strategi-strategi yang gitu supaya bisnis kita mendatangkan cuan yang lebih banyak. Jadi semakin banyak cuannya, semakin semangat kayak gitu. Dan kamu nggak jenuh lagi. Gitu. Mungkin jenuhnya kamu karena memang pendapatannya kurang. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen, juga di subscribe. Dan jangan lupa di share ke teman-teman kamu agar lebih bermanfaat lagi video ini. Betul. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.